apunai ku acambo si bawa lempu. Bahasa Indonesianya begini, milikilah kecerdasan dan kejujuran. Nasabak nareko maca mau bawa nadek melempu, iko tuh matu pak belek-beleng itu weh. Artinya apa? Karena kalau kau cerdas tapi kau tidak jujur, kau yang akan patolo-toloi orang. Begitu juga sebaliknya, nareko melempu mau bawa nadek mau maca, kalau cuma jujur saja tapi tidak cerdas, ikotosi itu mati pak belek-beleng. Artinya kalau jujur saja tidak cerdas, kotosen nanti di patolo-toloi. Wa bihaji bahuhu, ditempelkan di dahinya orang yang seke itu. Kalau orang Bugis mengatakan ipak dekering kulin runah, ditempelkan di dahinya. Orang disetrika punggungnya itu ternyata orang seke pak. Tapi biasanya itu ketemui antara orang seke dengan orang yang tidak tahu diri. Apa sebabnya? Kenapa orang pelit itu dahinya yang dibakar? Kenapa bukan tangannya? Kenapa bukan pipinya? Kenapa bukan mulutnya? Kenapa bisa dahi? Apa hubungannya dahi dengan pelit? Ulama tafsir menjawab, perhatikan dahinya orang yang pelit itu. Kalau ada orang yang datang meminta, maka yang paling pertama berkerut adalah dahinya. Coba makin praktek. Kalau ada orang datang minta sama kita, baru kita tidak mau kasih, berkerut itu dahi, simbol kejengkelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil maqami wal kirami wal azadiyah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat zuhur secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan pengajian. Dan insyaallah mudah-mudahan ada hikmah atau pelajaran penting yang bisa kita peroleh nantinya setelah pengajian ini. Oleh sebab itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat oleh beliau, wabil khusus bagi orang-orang yang banyak atau rajin berselawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan mengkaji surah At-Taubah ayat 35. Ayat ini bercerita tentang manajemen harta. Biasanya kalau kita bicara tentang harta atau bicara tentang infak, zakat, sedekah, yang biasa kita dengar surah At-Taubah yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara, atau ada ayat lain khudh min amwalihim. Tapi ternyata ada surah At-Taubah ayat 35 ini sebenarnya bukan tidak pernah dikaji, tapi jarang dikaji, dan saya juga baru temukan kajiannya surah At-Taubah 35. Jadi boleh bapak-bapak, ibu-ibu kalau pulang nanti di rumah, buka, silahkan dibuka itu surat Taubah ayat 35. Nah, sambil dibaca terjemahannya, bagaimana modelnya itu, sebentar kita kaji apa maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Jadi ini ayat bercerita tentang orang-orang yang pelit, orang yang seke, yang dititipkan harta oleh Allah tetapi tidak mau memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di akhirat nanti orang yang pelit itu dikumpulkan semua harta yang dia timbun itu, lalu kemudian dicelupkan di dalam panasnya api neraka. Jadi harta-harta yang tertahan itu, yang seharusnya keluar sekian persen tapi tidak dikeluarkan, kata Allah, yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ditenggelamkan atau dibakar di dalam panasnya api neraka. Ya, setelah itu fatukwa biha jibahuhu, ditempelkan di dahinya orang yang seke itu. Kalau orang Bugis mengatakan ipak dekering kulin runa, ditempelkan di dahinya. Jadi nanti kita bahas kenapa orang kikir itu dahinya yang dibakar. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ditempelkan di dahinya, wa junubuhum, dibakar lambungnya. Tapi perlu kita bedakan lambung bagian depan luar dengan lambung bagian dalam. Kalau lambung bagian dalam itu bahasa Arabnya ma'idatun. Kalau yang dimaksud dalam ayat itu lambung bagian luar, bagian samping kanan dengan kiri, itu yang disebut janbun. Kalau jamaknya junubun. Jadi lambung bagian di sini. Yang ketiga, wazuhuruhum, disetrika punggungnya. Itu biasa kalau kita baca buku-buku neraka itu, ada biasa kita lihat itu orang disetrika punggungnya itu ternyata orang seke Pak. Tapi biasanya itu ketemui antara orang seke dengan orang yang tidak tahu diri. Biasanya. Nah, sekarang yang pertama, harta yang mana itu yang dicelupkan di panas api neraka? Termasuk emas. Ya, kalau ada emas itu tidak keluar sekian persen, tidak keluar sekian persen dari emas itu, atau hasil perdagangan tidak keluar sekian persen, atau apapun itu tidak keluar, pokoknya tidak keluar, ditahan, itu yang dikumpulkan di panasnya api neraka, dicelup, ya, baru kemudian fatukwa bihajibahuhum, ditempelkan di dahinya. Ternyata saya pernah bertanya kepada ulama tafsir, ya, apa sebabnya kenapa orang pelit itu dahinya yang dibakar? Kenapa bukan tangannya? Kenapa bukan pipinya? Kenapa bukan mulutnya? Kenapa bisa dahi? Apa hubungannya dahi dengan pelit? Ulama tafsir menjawab, perhatikan dahinya orang yang pelit itu. Kalau ada orang yang datang meminta, maka yang paling pertama berkerut adalah dahinya. Coba makin praktek. Kalau ada orang datang minta sama kita, baru kita tidak mau kasih, berkerut itu dahi, simbol kejengkelan. Saya tanya lagi, kenapa mesti dahi? Kenapa bukan mulut? Kenapa bukan? Karena banyak orang juga seke mulutnya manyun. Ya, saya bilang itu Allah lebih teliti Allah itu mengambil anggota tubuh, mengambil contoh anggota tubuh manusia itu menjadi sudah mewakili semuanya. Artinya kalau ada orang pelit, jengkel, maseke, itu simbol kebenciannya kepada orang yang datang meminta itu dengan cara mengerutkan dahi. Jadi kongkatu macai pasti berkerut dahinya. Ya, orang-orang kikir itu kan kalau dia tidak mau memberi pasti berkerut dahinya. Itu satu. Kemudian yang kedua, wajunubuhum, dibakar lambungnya, lambung bagian tengah
depan ini, depan, kemudian samping kanan, samping kiri. Kenapa orang kikir dibakar bagian lambungnya yang depan ini, yang luar ini? Karena orang kikir itu gestur tubuhnya itu tidak pernah mau tenang. Yang ketiga, kenapa punggungnya yang dibakar, disetrika? Coba perhatikan, saya pernah duduk-duduk di warkop. Saya pernah duduk-duduk di warkop, ada orang duduk, bagus pakaiannya Pak, orang kaya kayaknya itu, stylenya bagus, simpan kunci mobil di atas meja. Ada satu orang yang datang meminta, bukan minta sebenarnya, tapi menjual tisu, jual kasihan. Orang itu datang jual tisu, bilang, "Tabe, bisa saya jual tisu, saya belum makan." Nah, ada biasa itu tisu itu yang harga tas 10.000. Nah, datangi ini orang yang kaya, yang bagus pakaiannya. Pertama ditolak dulu. Jadi pertama kerutkan dulu dahinya. Jadi simbol penolakan. Masih memohon lagi ini yang orang yang penjual tisu ini, dia bilang, kalau bisa 50.000, 5.000 mau paling Pak. Bayangkan, saya perhatikan tisunya itu, tisu harga 10.000, 5.000 saja masih diadakan penolakan. Maksud saya begini, kalau paling tidak ada uang kecil, tidak ada uang kita kantongi, sampaikan baik-baik. Paling tidak kalau anak-anak itu biasa yang datang menjual, elus kepalanya, sabar nak ya, tidak ada uang cash, tidak toki juga pakai kiris. Jangan dihardik, jangan dibenci, jangan diusir, sampaikan baik-baik. Ketiga kalinya, waktu dimintaki lagi pembeli tisu, putar di kursinya. Jadi kursi yang tadinya menghadap seperti ini, tiba-tiba dia putar. Jadi belakangi orang yang datang menjual tisu ini. Saya dapat pelajaran, oh ternyata cocok Mina bilang itu surah At-Taubah. Orang pelit itu berkerut dahinya. Orang ini tadi saya lihat berkerut dahinya ketika melihat orang yang datang menjual tisu. Yang kedua, dia gelisah, ya, gesturnya gelisah, seakan-akan dia merasa tidak nyaman karena ada orang datang beli tisu. Yang ketiga, begitu dia gelisah, tak kala nabalik kursinya, belakangi orang yang datang menjual tisu itu. Itulah 3 yang dibakar toh, dahi, lambung kanan kiri, kemudian belakang punggung. Nah, ini yang paling pokok. Kenapa punggung? Itu tadi. Coba maki kalau ada orang datang minta, kita kalau ada orang tidak mau kasih, itu pasti balik badannya. Sehingga yang dilihat oleh orang yang meminta ini belakang aja kodong. Nah, lihat itu ternyata begitu jelinya ulama tafsir kita menafsirkan ayat ini. Tetapi lebih hebatnya lagi Tuhan, lebih hebatnya lagi Allah. Kenapa bisa Allah Subhanahu wa taala mengambil sebuah kata yang mewakili semuanya? Dahi, lambung, belakang. Itu biasa ada, itu biasa buku-buku neraka dijual, buku-bukunya anak-anak TK itu ada itu, orang sekke itu disetrika punggungnya. Saya pikir-pikir, apa sih hubungannya sekke dengan punggung? Oh, ternyata orang sekke itu suka membelakang. Kalau datang orang minta belakangi orang, itu maksudnya. Sekarang itu pernah terjadi di zamannya ada sahabat Nabi itu paling kaya Pak, kaya sekali, namanya Abdurrahman bin Auf. Jadi ceritanya begini, ini Abdurrahman bin Auf ini saking banyaknya uangnya Pak, begini ceritanya. Ini Abdurrahman bin Auf, kalau dia dapat 1 peti emas, sedekahkan lagi itu 1 peti emas, besoknya itu masuk 10 peti emas. Tapi jangan salah paham, jangan sampai motoki contoh itu habis toseng emas kita. Ya, kita tidak bisa juga terlalu talio-lio seperti itu. Itu berlaku. Ini hanya contoh kisah saja. Abdurrahman bin Auf dapat 1 peti emas. Nah, bilang istrinya, bagus kak. Jadi ternyata itu paling rumah tangga Pak. Enak tong itu rezeki kalau sejalan ke suami dengan istri. Sebelum saya lanjut ceritanya, saya kasih tahu Ki dulu. Ada memang biasa dalam rumah tangga itu,
suaminya yang pelit, istrinya yang dermawan. Ada juga yang suaminya yang dermawan, istrinya yang pelit. Ada juga istrinya yang dermawan, suaminya yang dermawan. Tapi yang paling parah, suaminya maseke, istrinya juga maseke. Nah, tapi ini Abdurrahman bin Auf sejalan dengan istrinya. Istrinya bilang begini, bagus kapan kalau kita sumbangkan ini 1 peti emas. Akhirnya disumbang. Dan tidak ada mentong perasaan takutnya, bilang apa mau dipakai, apa mau, tidak ada, langsung disumbangkan. Besoknya datang 10 peti emas. Nah, bilang lagi istrinya, sumbangkan lagi. Nah, bilang Tommy Abdurrahman, oh ya cocok, disumbangkan lagi 10. Besoknya datang 100 peti emas, sumbangkan lagi, begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Ternyata tidak pernah jatuh miskin Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita, dia mendengarkan pengajiannya Rasulullah. Rasulullah menyampaikan dalam kajian itu bahwa yang paling pertama masuk surga nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, dengar gitu pengajiannya Nabi, gemetar lututnya. Coba lihat Pak, sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah, meskipun paling terakhir, tapi masih gemetar lututnya. Kita ini belum ada jaminan surga, nah tidak tahu apa yang bergetar. Nah, jadi Rasulullah menyampaikan paling pertama masuk surga nanti adalah Abdurrahman bin Auf. Yang paling terakhir masuk surga, maaf, paling terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf, dia tidak mau paling terakhir, maunya itu paling pertama. Akhirnya dia nak kesejalan akalnya Pak. Napa jokek kelena, akalnya di jalan. Bagaimana caraku supaya bisa kak jatuh miskin? Karena kalau miskin kak ini pasti paling pertama maka apa masuk surga. Karena kalau miskin kan orang-orang yang miskin itu kan tidak terlalu banyak hisapnya. Ya, apanya mau dihisap? Dia cari cara, bagaimana caraku ini supaya jatuh miskin di. Jalan akalnya. Dia dapat berita dari sahabat di kota Madinah, ada petani kurma yang kurmanya itu bangkrut, gagal panen itu kebun kurma, busuk semua itu kurma Pak, tidak ada yang berhasil panennya, busuk semua. Apa yang terjadi? Sampailah di telinganya Abdurrahman bin Auf ini, oh cocok nih, karena kurmanya para sahabat busuk setelah terjadinya peperangan waktu itu, bagus mungkin kalau saya borong itu semua kurma yang busuk, supaya kalau sudah itu kuborong ini semua kurma busuk, otomatis tidak ada orang yang mau beli nanti. Kalau tidak ada orang beli berarti bangkrut di situ. Nah, kasih jalan akalnya. Ketemulah dengan yang punya kurma busuk. Apa Nabi bilang Abdurrahman bin Auf, Pak, boleh saya beli kurma tak? Nabi bilang ini, jangan, ini kan gagal panen. Ini gagal panen, jangan pakai. Nabi bilang tidak. Nabi bilang ini yang punya, enggak beres kapan gini, masa kurma busuk mau diborong? Nabi bilang tidak, saya mau beli. Singkat cerita, dibelilah kurma busuk ini dengan harga yang sangat mahal. Wah, nah bawa mi pulang. Akhirnya apa dia bilang Abdurrahman bin Auf, jatuh miskin betul lama ini. Alhamdulillah, saya sudah tidak divonis lagi paling terakhir masuk surga. Pikirannya begitu. Tapi coba lihat, yang namanya orang Pak, kalau mentalnya sudah mental kaya dan memang dia suka berbagi, apapun yang dia lakukan itu pasti kembali kaya. Bila lanjutan ceritanya begini, begitu dia jatuh miskin karena kurma busuk yang dia beli, ternyata Allah mentakdirkan dia kembali nanti kaya. Jadi ceritanya itu ada utusan raja dari Yaman membawa berita bahwa ada masyarakat di Yaman itu sakit keras, dan ternyata begitu diteliti, satu-satunya yang bisa mengobati penyakit di Yaman itu dengan cara makan kurma busuk. Coba lihat Pak, pergi ini utusan raja dari Yaman ini langsung pergi ke kota Madinah, cari
Lah cari itu, sampai informasi, siapa yang jual kurma busuk? Siapa yang jual kurma busuk? Kami butuh kurma yang busuk. Sampai di telinganya Abdurrahman bin Auf. Singkat cerita ketemu tabe tuan kita yang jual kurma busuk. Maka kata Abdurrahman bin Auf, kenapa? Iya saya punya. Dia bilang, bisa saya beli? Saya sudah beli. Dia bilang, cocok nih, saya juga mau beli. Kenapa kamu mau beli? Dia bilang, tolonglah tuan, ada orang sakit di kota Yaman itu butuh kurma busuk. Kenapa bisa kurma busuk? Tidak bisa yang lain? Tidak bisa, sudah diteliti. Ternyata kurma busuk yang bisa dimakan supaya sembuh. Saya tidak tahu juga kenapa bisa kurma busuk. Mungkin itu skenario-nya Allah. Weh, ternyata dia bilang, saya tidak mau jual. Dia bilang, jual maki, tolong. Ini demi kemanusiaan. Ku beli 2 kali lipat. Tadi Abdurrahman bin Auf beli kurma busuk tidak terlalu mahal, Ji. Tapi orang ini karena dia butuh dan juga adalah sisi kemanusiaan yang perlu dibantu, akhirnya jual gitu kurma busuknya Utsman bin Affan dengan harga 2 kali lipat tadi dengan harga yang dia beli waktu pertama. Kembali kaya atau miskin, Pak? Miskin kembali atau kaya? Kaya, kembali kaya. Ndak sampai di situ. Nah kasih jalan lagi akalnya, aduh gagal kak, gagal betul nggak ini miskin. Nah kasih jalan lagi akalnya, dia bilang, bagaimana cara aku supaya jatuh miskin lagi nih? Tapi tabe saya kasih ingat Pak, ini cuma cerita kisah yang diambil pelajaran penting yang diambil di sini adalah jangan pelit, itu saja. Karena jangan sampai nanti ada bapak-bapak di sini pedagang salah paham, ternyata nak kasih keluar semua barang-barangnya. Nah, jangki juga seperti itu. Nah, setelah itu nak kasih jalan akalnya. Ada yang sampaikan begini, kalau mau jatuh miskin gampang. Dia bilang apa? Besok hari Jumat pergi ki sholat di masjid, duduk di saf pertama. Dia bilang, untuk apa? Dia bilang, itu di masjid selalu ada raja. Ada raja di situ, tapik kepalanya. Nah, tampili kepalanya, otomatis dia bilang, maksudnya kenapa? Apa hubungannya dengan? Dia bilang, kalau kita tapik kepalanya pasti ditangkap sama ajudannya. Kalau ditangkap sama ajudannya kan masuk penjara, masuk sel, pasti jatuh miskin maki itu. Datang betulan. Begitu dia datang sholat Jumat di masjid, duduk di barisan pertama, nah jam biri si minjuanua. Nah lihat itu raja yang duduk di sampingnya. Nah bilang dalam hatinya, ku tapik betulan ini. Begitu tampilin kepalanya itu raja, iya, pak, jatuh mahkotanya, Pak. Mahkotanya raja itu jatuh. Apa yang terjadi? Begitu jatuh, ajudannya dia marah, rajanya senyum. Mau kita tahu kenapa rajanya senyum, ajudannya marah? Ini ajudan dia tidak tahu apa-apa. Nah bilang ajudan, saya tangkap ini tuan. Dia bilang ini rajanya, jangan, sambil tersenyum dia, jangan. Kurang ajar, kenapa dia berani-beraninya tampilin kepala atas? Saya saja tidak berani pegang Dia bilang, enggak, justru saya berterima kasih sama orang ini. Kenapa bisa? Dia bilang, tadi itu ada kalajengking yang menempel di kepalaku. Nah, ajudannya tidak tahu kalau ada kalajengking. Karena dia pukul kepalaku, jatuh kalajengking itu bersamaan jatuhnya mahkotaku. Oleh sebab itu, jangan kau tangkap ki, sebagai tanda terima kasihku sama orang ini, 1/2 hartaku saya berikan untuk orang ini. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Auf. Kenapa bisa Abdurrahman bin Auf tidak pernah rugi, selalu beruntung? Dia berusaha mau jatuh miskin tapi tidak pernah jatuh miskin, karena memang dia punya mental kaya, bukan mental miskin. Mungkin lihat yang mana itu mental kaya, Pak? Mental kaya itu selalu berpikir bagaimana memberi, tapi mental miskin itu selalu berpikir bagaimana mau dikasih. Itu kalau sudah lebaran, saya kasih ingat ki bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka ajarkan anak tak bermental miskin. Yang mana itu? Biasa itu kalau sudah lebaran kumpul-kumpul satu keluarga. Ada itu biasa Nabi Siki anaknya, dia bilang, pergi kau minta sama ommu uang, banyak uangnya itu. Pengusaha kaya itu, pergi kau di situ, banyak usahanya itu. Itu namanya mengajarkan anak mental miskin. Jadi itu anak nanti terbiasa diajarkan minta, akhirnya pola pikirnya enaknya paling minta-minta, sampai besar nanti minta terus itu. Itu namanya mental miskin. Bagaimana caranya mengajarkan anak mental kaya? Kasih tahu baik-baik. Ini nak, ada uang 100.000, tukar ki dulu.
Uang 100.000 ditukar jadi 1.000 sampai 100.000. Kasih anak-anak, kasih ini nak, coba kasih temanmu 1.000. Kalau ada teman yang datang kasih. Lihat lagi pengemis di jalan, nak sini kasih ya. Sementara kita bawa mobil, sementara di atas motor ada orang datang sama kita, kebetulan sama kita anak tak, kasih tahu itu anak-anak, coba nak ini warna, piku kasih di sana. Itu namanya mengajarkan anak mental kaya. Ya, manfaatnya mental kaya itu kita didoakan sama malaikat. Karena kalau selalu kita mau dikasih, nanti dia bilang malaikat, oh pantas menton jadi kasih ini, jadi kasih miskin saja. Begitu. Coba lihat orang bermental kaya, Pak. Jadi selalu pikirannya itu, mindsetnya itu, saya bisa, saya punya, saya kaya. Akhirnya itu menjadi doa untuk dia. Coba makin lihat itu, setiap subuh itu, setiap pagi malaikat itu turun berdoa. Siapa nak doakan malaikat? 2 orang. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilan." Tidaklah anak cucunya Adam ketika berada di waktu pagi didatangi oleh 2 malaikat. Turun 2 malaikat berdoa. Apa doanya malaikat yang pertama? Jadi malaikat yang pertama itu mendoakan orang yang suka berbagi. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, lancarkan usahanya, kasih laku dagangannya. Siapa? Munfiqan khalafan, yang suka berbagi, yang suka memberi. Memberi Ustaz, memberi itu tidak mesti banyak. Kalau tidak bisa pale tas 1 juta setiap Jumat 100.000, tidak bisa 100.000 50.000, tidak bisa 50.000 20, 10.000 5.000, paling 2.000, paling rendah 1.000 rupiah. Jangan pernah alpa kasih masuk di masjid setiap Jumat, dan paling bagus itu setiap subuh. Ya, tas 1.000 saja rupiah setiap subuh itu dikasih masuk, itu didoakan oleh malaikat. Jadi setiap kita kasih masuk itu di celengan, kalau subuh kasih masuk di celengan, langsung malaikat bilang, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Kita mitian maksud malaikat, ya Allah, itu tadi yang kasih masuk uang 1.000, kasih lancar lalu usahanya. Itu malaikat yang doakan kita. Tapi doanya malaikat yang kedua ini paling sadis. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, bangkrutkan usahanya. Na'udzubillah. Kasih miskin orangnya, hancurkan hartanya. Siapa? Yang seke, kikiri galang, paku jambatan, lantang kacikor. Itu bahasa Makassarnya. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Ini pembahasan terakhir. Ini kan sekarang lagi viral-viralnya itu Pak, kasus-kasus yang ada kemarin itu di Morowali, orang yang dituduh mencuri motor, akhirnya dimasak. Nah, ada lagi tuh kemarin daerah Bali, dihajar orang tuanya karena dituduh mencuri ayam, meninggal. Datanglah artis-artis, datanglah pejabat, kasih santunan ke anaknya, kasih santunan ke istrinya. Mau lihat Pak, orang mental miskin, mau lihat dan orang mental seke, tulis di media sosial, dia bilang, kenapa lagi mesti dikasih? Nah itu kan suaminya memang hobinya mentong itu luka, hobinya mentong mencuri, residivis. Ini Pak, mental komentar begini, ini komentar orang-orang pelit. Kalau saya pribadi, suaminya sudah meninggal, tidak usah lagi persoal, sudah meninggal orangnya. Yang kita kasihan ini anaknya yang jadi yatim. Anaknya jadi yatim, jangan makin peduli itu bilang dia kan anak narapidana. Jangan, bukan itu yang kita persoalkan. Yang kita persoalkan anaknya sekarang jadi yatim, istrinya jadi janda. Siapa yang mau carikan uang? Tidak ada tulang punggungnya. Artis berdatangan, dihujat misalnya itu artiskah? Artis, pejabat yang datang kasih santunan, termasuk Pak Menteri itu, Pak Menteri kasih santunan, dihujat lagi. Nah bilang, kenapa saya mesti kasih santunan? Nah memang kerjanya mentong itu suka mencuri. La ilaha illallah. Harusnya itu kita bersyukur karena ada orang yang tergerak hatinya membantu orang yang sedang berduka. Ya, ada juga setelah kejadian itu bersamaan satpam security yang dibunuh. Yatim juga anaknya, kasihan.
Ini tidak ada aja komentarnya karena baik ji bapaknya. Yang pencuri ayam ini batina dihujat. Kalau saya tidak usah dihujat, urusannya sama Allah. Sudah maki memberi, alhamdulillah, dapat pahala. Yang komentar negatif tidak dapat apa-apa. Sudah kotor hatinya, tidak memberi lagi. Nah, kesimpulan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berangkat dari kisah-kisah yang kami sebutkan tadi, kami bacakan termasuk kisahnya Abdurrahman bin Auf, maka kita perlunya belajar kepada beliau Abdurrahman bin Auf, bukan mempelajari tentang berlebihannya caranya mengeluarkan hartanya, bukan hanya itu saja. Tidak mesti kita terlalu berlebihan begitu karena beda mental tak dengan mentalnya beliau. Karena siapa tahu kita keluarkan tongi, kita habiskan tongi emas, nah kita sendiri tidak ada dipakai. Nah itu mas. Tapi yang kita petik dari Abdurrahman bin Auf ini adalah sukanya memberi, sukanya berbagi. Semakin timbul perasaan, biasa itu timbul perasaan tak begini. Kalau ku kasih ini apa saya mau pakai? Nah itu biasa setan itu. Ada orang datang minta bantuan, kasihan tabe bisa kak. Biasa kita berpikir nanti kalau saya kasih apa saya mau pakai. Jadi bersihkan dulu itu pikiran kotor, bantu orang. Tapi yang paling penting Pak, kalau sudah ki memberi, jangan lalu ki sebut-sebui. Sekali lagi, kalau sudah ki memberi, jangan disebut. Sudah menyumbang di masjid, jangan diungkap. Maka dia pun Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan batalkan pahalanya sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut dan menyakiti hatinya si penerima. Kalau bukan saya yang kasih sekolah, kau tidak bisa kau begitulah. Ini namanya menyakiti hatinya orang yang sudah dikasih. Jangan kau begitu, kau sombong sekali. Kak dek, bukan kau di rumahku tinggal, tidak bisa kau jadi orang. Ini namanya menyebut-nyebut dan menyakiti hatinya orang. Tidak ada yang bisa berkuasa. Nah saya semua sumbang ini. Tidak boleh disebut begitu Pak. Kalau ada yang sudah diberi, lempar batu sembunyi tangan, tidak usah disebut. Kapan disebut, otomatis sudah jatuh. Pahala sedekah yang tadinya sudah menumpuk, roboh semua karena diterpa oleh angin kesombongan. Inilah mungkin yang saya sempat sampaikan kajian kita pada siang hari ini. Adakah tanya jawab Pak Haji? Atau tidak ada Haji biasa? Bisa juga, siapa tahu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau diskusi apakah ya, siapa tahu ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Yang penting seputar masalah ini mau saja manajemen harta. Ya, kalau ya silakan Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utang. Oh begitu, ya. Jadi ulama memberikan kita solusi tentang itu. Jadi solusi pertama dulu dicari memang mentungi dulu orangnya. Sampainya ketemu. Jangan seperti orang di luar sana belum pernah cari, Nabi memang tidak ada kapang orangnya. Kalau saya cari sampai dapat. Jadi yang dilihat oleh Allah itu usaha tak dulu mencari. Cari. Kalau kita tahu rumahnya, datangi rumahnya. Nah bilang orang tidak di sini tinggal. Cari lagi, ada nomor teleponnya, tidak ku tahu. Cari lagi, ada yang bisa siapa bagus. Kalau misalnya ada nak kasih nomor tetangganya, pokoknya berusaha saja terus, telepon lagi, telepon. Nah bilang lagi orang di situ, belum, saya tidak tahu di mana lagi karena ngontrak gitu, pindah-pindah misalnya tuh. Nah sudah makin berusaha hubungi ke sana kemari, tidak ada orangnya. Cari informasi di mana keluarganya berada. Tapi betul-betul tidak ada yang kita temukan. Orangnya juga tidak ada, keluarganya tidak ditahu, pokoknya hilang jejak. Bagaimana caranya? Caranya itu uang tak sumbangkan di masjid atas namanya. Begitu caranya. Itu ulama mengajarkan kita. Sumbangkan di masjid, baru kita berdoa, ya Allah, bateku mau kodong cari-cari ini yang punya uang,
Nah, saya tidak mau Kak bayar utang tapi tidak ku tahu miorannya, keluarganya juga saya cari-cari tidak tahu di mana. Kasih masuk di masjid, niatkan sumbangan ini untuk orang yang kita tempati berutang. Jadi artinya secara tidak langsung sama itu kalau kita kasih uang ke dia. Nah, kita misalnya ketemu ke orangnya, kita kasih uangnya dapat menyumbang. Justru bagus lagi. Karena kenapa? Orangnya tidak didapati, tapi ada satu keuntungannya. Sedekah atas nama dia, ya alhamdulillah dapat pahala. Begitu caranya, Pak. Tapi yang penting itu tadi dengan catatan cari ki dulu. Jangan ki bilang biar Tommy deh, ndak ada jika apa gitu. Karena ada juga minta maaf, Pak. Ada juga orang itu pinjam uang berniat memang mentung tidak mau bayar orang jangki. Nah, kalau ada orang mengutang berniat tidak mau bayar, justru Allah itu kasih sulit betul lagi. Tapi kalau berutang kita tapi berniat insya Allah saya akan berusaha bayar ini, nah kasih aja itu kemudahan Allah. Tapi kalau dari awal sudah pinjam baru bilang sesama kolasso sudah nanti ini kupat toloi kau ini langsung justru Allah kasih kita kesulitan. Nah, saya kira begitu Pak. Jadi ya tidak ada mikapang. Ada, silakan Ustadz. Iya. Binam, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya. Iya, iya. Cocok. Cocok. Iya. Iya. Cocok Pak. Jadi saya bukan orang Basnas, tapi saya sering diskusi dengan teman-teman dari Basnas sebelumnya, bukan ini yang sekarang. Dan saya sering memang suka bawakan pengajian, saya suka bahas manajemen harta. Saya ingat pesannya Guru Ta Prof Dr. Haji Mustaman Arsyad, Dr. Mustaman Arsyad, dan juga pernah disampaikan oleh Prof Dr. Wahyuddin Halim, salah seorang guru besar antropologi agama di UIN yang baru-baru guru besar ini. Ada itu nasihatnya paling enak sekali saya dengar. Begini, apunnaiko acca si bawa lempu. Beliau itu adalah salah seorang orang Sengkang Pak Haji Wajo. Jadi saya ketemu dengan beliau waktu acara buka puasanya Kemawah, ya, kerukunan masyarakat Wajo. Beliau yang ceramah. Ada nasihatnya itu paling enak. Apunnaiko accambo si bawa lempu. Bahasa Indonesianya begini, milikilah kecerdasan dan kejujuran. Nasabak nareko macam mau bawa nadek melempu iko tuh matu pak belek-beleng itu weh. Artinya apa? Karena kalau kau cerdas tapi kau tidak jujur, kau yang akan patolo-toloi orang. Begitu juga sebaliknya, nareko melempu mau bawa nadekmu maca, kalau cuma jujur saja tapi tidak cerdas, ikotosi itu mati pak belek-beleng. Artinya kalau jujur saja tidak cerdas, kotosen nanti dipatolo-toloi. Nah itu Pak, bagaimana? Jadi cocok sekali itu. Nah itu bahayanya kalau orang dikasih amanah mengelola dana, nah dia tidak amanah dalam hal itu. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak, itu kaki kita nanti ini di akhirat ini tidak bergeser, tidak goyang, dek nakedo, ya, tidak bergeser berpindah tempat ini kaki sebelum Allah akan menghakimi kita, bertanya. Allah nanti akan tanya kita 4 hal. Ya, yang pertama an umrihi, tentang umur, yang kedua ilmu, yang ketiga ini amalihi, ditanya tentang harta.
Min aina iktasabah, dari mana kau dapatkan itu? Dan itu Pak bukan cuma yang dipertanyakan yang besar-besarkah, semua yang detil-detil, kacamata, songkok, baju, sarung, HP, makutane mah tuh puange. Dari mana kau dapat itu? Itu songkok yang kau pakai dari mana kau dapat? Itu HP yang kau pakai, jam tangan yang kau pakai, kalung yang kau dapat. Min aina iktasabah wa fima anfaqah, di mana kau belanjakan? Jadi kalau ada yang tasku di kantongnya, apa yang tasku di kantongmu itu? Ah, begitu anunya itu. Nah, jadi tapi kita doakan saja Ustadz. Mudah-mudahan pejabat-pejabat kita yang dari Basnas ini amanah, jujur, melempuh, bukan cuma jujur, cerdas. Dan bukan cuma cerdas tapi jujur. Supaya kalau cerdas dengan jujur, insya Allah itu yang lurus betul itu. Karena kalau cerdas tidak jujur, nanti dikhawatirkan apa tolo-tolo orang. Tapi kalau jujur saja tidak cerdas, dia nanti dapat tolo-tolo. Nanti harus cerdas dengan jujur. Saya kira begitu Ustaz Di. Kita doakan saya mudah-mudahan amanah semua pemimpin kita ini. Kalau tidak ada, kita baca doa ya. Mudah-mudahan pengajian kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibukakan pintu hatinya saudara-saudara kita yang masih malas beribadah supaya lebih rajin beribadah. Saudara-saudara kita yang punya kelebihan harta, peka hatinya melihat orang-orang di sekitar kita yang masih kekurangan. Tetapi pesan terakhir saya, berbagi itu ada tingkatannya. Kata Nabi, tasaddaq linafsika, berbagi dulu untuk dirimu sendiri. Ajak na tahu itu lipat 7. Jangan orang lain selalu dibelanjai, diri tak sendiri tidak dibelanjai. Makanya kalau ada uang tak diri tak dulu. Ada mika bajuku ini, ada mika sandal itu dulu. Kemudian setelah itu liwaladika, anak-anak tak, keluarga tak, istri tak. Setelah itu baru kemudian Nabi mengatakan li khadimika, pegawai-pegawaimu. Ya, jadi kalau ada bapak ibu yang pengusaha, ada usaha tak, ada pegawai tak, kasih sedekah. Sudah nanti itu apa kata Nabi? Kita jauh lebih tahu siapa lagi mau kita kasih. Bisa dikasih orang-orang di luar sana. Nah itu. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyit wujuhana bibarakatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang telah kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.